Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue ngobrol sama temen-temen, syuting mulu, bikin acara dong. Acara apa? Makan mulu, kayak Ricky gendut tuh lo ya kan. Akhirnya cobalah kita belajar ngaji. Gue kadang-kadang malu, tatkala gue jadi imam, bacaan gue kadang-kadang masih banyak salah. Akhirnya teman-teman bilang, udahlah ayo jangan kejar dunia terus, sekali-kali kita ngaji. Nah kebetulan nih adik gue tuh punya anak asuh yatim piatu, mau buka bersama nih, gitu kan. Ya udah mas, ikut ngaji aja bareng anak-anak yatim piatu, gitu kan. Karena emang bos gue bos vendor multicam, ya udah kan semua sumbangan kan, free kan. Akhirnya udah syuting nih. Sekarang aku udah di lokasinya nih, di TPA Yayasan Cahaya Ilmu Al-Husna. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Syuting ini sekaligus launching channel kami, channel kita yang pengen belajar kebaikan. Jangan lupa subscribe tombolnya pencari kebaikan. Tonton ya, insya Allah setiap like, comment, and share-nya insya Allah menjadi jariah lo di yaumil akhir nanti. Sekarang kita ikut belajar ngaji sama anak-anak yatim duafa yang sayup-sayup suaranya udah mulai kedengeran tuh. Yuk kita ke dalam yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari sama-sama kita buka pertemuan pada sore hari ini. Acaranya nanti buka bersama begitu ya. Kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita dengarkan ya tilawah Al-Quran yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Rajwa dan Ananda Taki. Kita dengarkan bersama ya. Nanti setelah itu kita akan ada mendengarkan tausiah dari Ustadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Tadi sudah dibacakan oleh Ananda Rajwa dan Ananda Taki. Semoga bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya ditambahkan pahalanya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini ada om-om kita nih, kakak kita yang mau belajar ngaji, membacakan surat, boleh bebas begitu ya. Nanti Ustadz Muslim yang akan mengkoreksi apakah bacaan itu benar, apakah bacaan itu salah ya. Kawan-kawan dari om-omnya ini dari toko broadcast pencari kebaikan begitu ya om ya. Mungkin langsung saja kita panggilkan ya kru dari toko broadcast yang akan coba menyampaikan baca Qur'annya begitu ya. Nanti benar atau salahnya biar Ustadz Muslim yang akan menyampaikan. Kita tunjuk aja langsung Om Bobi ya, langsung. Ya Om Bobi silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mungkin langsung aja Ustadz dikoreksi, kira-kira udah mantap belum bacaannya begitu Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, apa yang telah dibaca oleh Om kita, ya, Om Bobi namanya ya, itu sudah cukup baik. Meskipun ada hal-hal yang harus diperbaiki bacanya, terutama makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, seperti huruf-huruf halki. Huruf halki itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada dari ujung tenggorokan, dari tengah atau dari pangkal tenggorokan. Maka kita harus bisa membedakan antara huruf A dengan A. Ya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A dengan A beda. Itu huruf halki. Yang kedua, H dengan H. Alhamdu beda dengan alhamdu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti misalnya kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hi yang pertama adalah huruf H besar. Bismillahi. Hirrahma. Berikutnya H kecil. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ini huruf-huruf halki namanya. Ya, ini yang mesti harus kita kuasai. Apalagi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun dalam sholat. Bila Fatihah kita tidak benar, maka rusak sholat kita. Jadi batal entar. Karena merupakan salah satu rukun di antara 13 rukun sholat. Ya. Penting kita harus bisa memperbaiki bacaan suratul Fatihah. Selanjutnya kita masuk ke tausiah. Untuk temanya pentingnya puasa di bulan Ramadan Ustadz. Kepadanya Ustadz Muslim kami persilakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya kita menjalankan ibadah puasa tidak lain dan tidak bukan semata-mata adalah ingin menjadi pribadi yang bertakwa. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi inti daripada puasa adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, di dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka tentunya ada adab-adabnya agar target menjadi orang bertakwa itu tercapai. Di antara adab-adab puasa itu antara lain satu, dia harus niat. Ini penting ya, untuk kita menjalankan ibadah puasa. Kenapa kalau di bulan lain kita nggak kuat menahan lapar dan haus di siang hari, sementara di bulan puasa kita kuat menahan lapar dan haus?
karena bedanya karena niat. Yang kedua, ya, ini yang kedua, ya, disunahkan makan sahur meskipun hanya 1 butir kurma atau seteguk air. Kok begitu Ustadz? Karena makan sahur itu barokah. Salah satu keberkahan itu adalah menguatkan, ya, posisi tubuh kita saat puasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barokah." Berpuasa, bermakan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu barokah. Orang yang makan sahur insya Allah tidak akan yang namanya itu lapar dan haus. Kenapa? Karena dia sudah niat puasa lalu makan sahur. Dan makan sahur ini disunahkan di akhir, bukan di awal waktu. Ya, misalnya makan sahur itu kalau sekarang subuh jam 4:37, maka yang tepat itu makan sahur jam 4. Jangan makan sahur jam 2 malam. Ya. Yang ketiga, hendaklah menyegerakan berbuka. Kalau berbuka harus disegerakan. Jangan ditunda. Jangan pas azan, makannya ntar aja, sholat maghrib dulu, nggak boleh. Harus segera dibatalkan. Minimal kita minum air putih dulu, atau kita makan 1 butir kurma, baru kita sholat maghrib. Terus apa lagi? Yang keempat, kalau kita ada berpuasa ingin mencapai derajat takwa, banyak berdoa selama kita puasa dan saat berbuka puasa. Jadi berdoa itu harus kita lakukan kalau kita ingin mencapai derajat takwa. Kapan Ustadz? Saat kita berpuasa. Setelah kita makan sahur, kita berdoa kepada Allah. Selesai sholat subuh, kita berdoa kepada Allah. Lagi duduk nih, begini, kita berdoa kepada Allah. Karena doanya orang puasa, dia tidak akan ditolak. Apalagi ada orang berpuasa untuk mencapai derajat takwa. Ini baca Quran, bukan baca koran, bukan banyakin baca status FB, IG maupun WA orang. Dengan demikian, orang yang berpuasa bisa mencapai derajat takwa apabila adab-adab puasa dijalankan dengan benar. Begitu kan? Apa tadi? Niat, ya kan? Lalu kemudian mentakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka, berdoa, lalu kemudian membaca Al-Quran, dan kemudian meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi atau membatalkan ibadah puasa, baik dari sisi ucapan, perbuatan, ataupun sikap dan perilaku dalam kehidupannya yang bisa mengurangi pahala atau bisa membatalkan puasa, harus dihindari. Harus dihindari. Dan terakhir adalah dia banyak bersedekah tentunya. Sedekah kan umum, senyum juga sedekah, terutama sedekah berupa harta yang kita punya. Insya Allah, kalau ini bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan yang hadir di sini semua jamaah, mudah-mudahan bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengantar berbuka puasa di kesempatan yang singkat ini, dan selanjutnya menjelang berbuka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Allahu